Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Sinta Storos dengan NIM 11S24048. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus rectangle cheaper play pair. Dengan deskripsi soalnya itu, buatlah program untuk melakukan enskripsi data melakukan metode cheaper play pair dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk baris sama bentuk persegi panjang ke bawah jika menempati baris tengah atau atas, dan ke atas jika menempati baris ke bawah. Yang kedua, untuk kolom sama bentuk persegi panjang ke kanan jika menempati kolom tengah atau kiri, dan ke kiri jika menempati kolom kanan. Dan untuk yang ketiga, untuk baris dan kolom berbeda bentuk persegi panjang. Nah, di sini diberikan berbagai contoh inputan. Nah, di dalam presentasi saya memilih untuk menjelaskan inputan yang pertama ini adalah Abdullah Ubaid dengan key-nya itu adalah S. Nah, di sini program enskripsi rectangle cheaper play pair dengan inputan Abdullah Ubaid, key-nya S, nanti outputnya itu adalah cheaper text. Untuk deskripsi masalahnya itu program untuk enskripsi teks dengan metode play pair rectangle khusus. Aturan enskripsinya itu ada 3, yaitu jika barisnya sama maka akan digeser ke bawah atau ke atas. Yang kedua, jika kolomnya sama maka akan digeser ke kanan atau ke kiri, dan jika berbeda dari segi baris dan kolom maka kolomnya akan ditukar. Lalu ada tujuan program. Tujuan programnya itu ada 4, yaitu untuk membuat grid hasil, maksudnya grid huruf 5x5 dari key dan plain text. Yang kedua, membentuk pasangan huruf atau yang disebut dengan bigram. Lalu yang ketiga, untuk menenskripsi sesuai dengan aturan. Untuk keempat, menampilkan hasil dari enskripsinya. Alur program atau flow-nya itu, yang pertama, kita akan menginput input plain text. Di sini saya memilih untuk menjelaskan yang input pertama itu adalah Abdullah Ubaid dan key-nya itu adalah S. Lalu yang kedua ada bangun grid play pair 5x5, yang dimana ada 5 baris dan 5 kolom. Lalu bentuk pasangan huruf. Yang selanjutnya ada enskripsi tiap pasangan. Lalu programnya nanti akan mencetak hasil dari inputnya. Lalu ada struktur kodenya itu, yang pertama kelas utama itu adalah rectangle cheaper play pair. Terus ada bagian pentingnya di dalam kode yang saya buat, yaitu ada konstruktor grid yang ini untuk membangun tabel dari hurufnya. Lalu yang kedua adalah generate pairs, ini untuk membentuk bigram, atau tadi bigram itu adalah pasangan huruf. Lalu ada cheaper pair, di sini untuk membentuk enskripsi aturan dari rectangle-nya. Lalu ada display grid untuk menampilkan tabelnya. Lalu di sini ada fungsi min untuk alur enskripsinya seperti input, proses, dan keluarnya outputnya nanti. Lalu di sini ada grid play pair. Nah, di sini nanti ini adalah hasil dari grid play pair dari input yang kita masukkan. Untuk grid play pair-nya ini ada huruf pertama diisi dengan untuk huruf pertama ini diisi dengan huruf S sebagai key-nya atau kata kuncinya. Lalu huruf-huruf dari plain text unik akan dimasukkan seperti up, yang dapat kita lihat di sini. Yang bisa dimasukkan dari plain text-nya itu, yang pertama dimasukkan key-nya atau S, lalu plain text-nya seperti Abdul, dan sisanya dilengkapi dengan alfabet A sampai Z tanpa duplikasi. Misalnya tanpa duplikasi itu jika sudah ada A di bagian sini, maka untuk selanjutnya di bagian bawah dan samping kanan kiri ini tidak boleh ada huruf A lagi, seperti itu. Lalu untuk visualnya kita bisa
pakai tabel 5x5 di PowerPoint. Terus diberikan highlight warna dan huruf-huruf yang berasal dari key atau teks dari inputnya, misalnya seperti ini, key atau teks dari inputnya, misal S, A, B, D, U, L, H, I, dan lain sebagainya. Sisanya bisa berwarna default atau prosesnya. Lalu di sini ada proses filling, di mana nanti teksnya itu akan di var. Var itu maksudnya akan dibuat berpasangan, yaitu dua huruf menjadi satu pasangan. Lalu setelah saya memasukkan plain text yang Abdullah Ubaid S itu, maka programnya akan memberikan var text seperti ini, berpasangan dua huruf satu pasangan, A dengan B, D dengan U, L dengan S, L dengan S, A dengan H, U dengan B, A dengan I, dan D dengan S. Lalu di sini ada aturan inskripsinya. Contoh aturan yang digunakan itu misalnya A dengan HI itu adalah contoh rectangle sweep. Lalu DU dengan CE adalah baris yang sama digeser ke bawah. A dengan B dan HI. Nah, ini AB dan HI ini dibilang, dapat kita katakan itu adalah rectangle sweep. Nah, bisa dibuat di sini jika ingin di sweep, maka akan sama. Lalu untuk DU dan CE barisnya sama, lalu akan digeser ke bawah. Nah, barisnya sama, tapi yang CE ini digeser ke bawah. Lalu ada LS dengan HA, itu sama dengan yang pertama tadi, atau rectangle sweep. Lalu ada hasil inskripsinya dari programnya. Ciphertext hasil program itu seperti yang ini. Nah, yang ini HI, CE, HA, HA, BI, EI, BH, dan CL. Lalu hasil akhir dari inskripsi input Abdullah Ubaid dengan kunci S itu adalah ini plain text dan inskripsinya. Lalu di sini ada kesimpulan. Program ini berhasil melakukan inskripsi dengan metode rectangle play pair zipper. Untuk kelebihannya lebih aman dibanding dengan substitusi sederhana. Untuk kekurangannya hanya inskripsi, belum ada deskripsinya. Lalu yang terakhir bisa dikembangkan lebih lanjut. Dapat kita lihat contohnya di sini. Ini adalah kode programnya. Lalu kita bisa memasukkan contoh yang lain. Di sini bisa kita masukkan inputnya, itu input yang kedua. Nah, programnya nanti akan memberikan key-nya itu adalah S, sama seperti yang pertama. Pair-nya itu di sini diberikan pair text-nya, inskripsi, dan key dari si inputnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.